Hai semua, ketemu lagi dengan aku Momi Yayu. Di video kali ini aku akan membahas tentang tutorial cara menggunakan Google Classroom sebagai pengajar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Karena panjangnya durasi, maka video ini saya bagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama, kita telah bahas tentang forum di Google Classroom sebagai pengajar. Linknya ada di atas. Di bagian kedua ini, kita akan bahas tentang tugas kelas di Google Classroom sebagai pengajar. Untuk mengetahui cara mengunduh aplikasi Google Classroom di HP, silakan lihat link di atas. Berikutnya kita bahas tugas kelas. Di bagian tugas kelas Google Classroom sebagai pengajar, maka tugas kelas ini adalah tempat di mana kita bisa memberikan materi, memberi tugas, memberikan pertanyaan kepada siswa. Bagian tugas kelas ini kita juga bisa menggunakan kembali postingan seperti di bagian forum. Di bagian tugas kelas ini kita bisa membuat topik. Fungsinya adalah sama seperti kita membuat folder di laptop atau komputer. Fungsi topik ini adalah merapikan administrasi mengajar di tugas kelas online kita. Maka saran saya, buatlah topik untuk semua kegiatan tugas kelas yang kita lakukan di kelas online kita. Kita membuat topik sesuai kebutuhan kita. Contohnya saya buat kumpulan topik untuk materi, kumpulan topik untuk tugas, kumpulan topik untuk absen, kumpulan topik untuk ulangan, dan lain sebagainya. Kita pilah-pilah menjadi beberapa topik agar memudahkan kita mengelola administrasi dari tugas kelas di kelas Google Classroom. Karena kita sebagai pengajar, topik yang pertama kita buat di tugas kelas biasanya absensi. Fungsinya adalah sebagai bukti kita telah mengadakan pembelajaran daring. Caranya seperti ini. Kita tap tanda plus, kemudian kita pilih pertanyaan. Kemudian di kolom pertanyaan kita isikan dengan judul dari daftar hadir kita. Untuk kolom petunjuk opsional diisikan dengan petunjuk melakukan absen. Untuk poin, tap pilih tidak dinilai, kemudian simpan. Untuk pembatasan waktu, pilih tengah. Kita atur sesuai dengan keinginan kita. Jangan lupa untuk tap OK setelah memilih jadwal waktu. Pilih topik, tap kumpulan absen, tap simpan. Kita pilih pilihan ganda. Di sini opsinya adalah hadir. Siswa dapat melihat ringkasan kelas. Kalau kita hidupkan seperti ini, siswa bisa melihat siapa-siapa saja yang masuk. Kalau kita matikan, maka siswa tidak bisa melihat siapa saja temannya yang masuk. Kemudian kita bisa langsung posting kalau memang diperlukan untuk digunakan, atau bisa kita lakukan dengan dijadwalkan sesuai jadwal mengajar kita. Caranya dengan mengubah tanggal, jangan lupa tap OK. Maka ini dijadwalkan untuk diposting.
kemudian simpan. Kemudian berikutnya kita berikan materi ke siswa. Kita buat materi. Karena ini materi, maka kumpulan topiknya adalah kumpulan materi. Kemudian simpan. Kalau kita mau posting, tinggal tap posting. Maka postingan tersimpan di kumpulan materi. Maka sudah terposting dan posisinya di kumpulan materi. Begitu juga untuk tugas. Kita buat tugas untuk siswa. Kalau ada penilaian kita bisa tunjukkan memang kita nilai. Kalau ada pembatasan penyerahan tugas maka kita pilih tengah ini, kita pilih waktu yang batas akhir untuk menyerahkan tugas. Kita atur. Karena ini tadi topiknya tugas, kita tab tugas. Kemudian simpan. Di layar ada icon tautan, maka kita bisa mengupload dokumen dari Google Drive, foto, video, dan PDF. Serta kita bisa menambahkan link di tautan ini. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan tautan link dari video YouTube. Kemudian akan nampak di bagian bawah bahan tautan link yang kita tambahkan. Kemudian tab posting. Maka akan ada di kumpulan tugas. Sekarang kita bahas tentang fasilitas gunakan kembali postingan. Fasilitas di tugas kelas ini hampir sama seperti yang ada di bagian forum. Caranya adalah kita tinggal tap tanda plus, kemudian kita lihat icon panah yang berputar. Di situ ada tulisan gunakan kembali postingan, kita tap. Kemudian kita tinggal pilih dari postingan tugas kelas yang mana yang akan kita gunakan untuk kita posting ulang. Di sini kemudian kita edit. Setelah kita edit, maka kita bisa langsung kirimkan ke banyak kelas ketika postingan tersebut langsung di posting. Tunggu beberapa saat, maka postingan akan tampil ke semua kelas yang dituju. Kalau kita jadwalkan, maka kita harus melakukannya sama seperti di bagian forum. Kita ambil, kemudian kita jadwalkan. Maka postingan hanya dapat dijadwalkan untuk satu kelas saja. Demikianlah cara mengelola tugas kelas di Google Classroom menggunakan HP Android. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya tentang pembahasan anggota di Google Classroom sebagai pengajar.